Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Nurizati Fatoni menyampaikan sebelumnya mau menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan karena kemarin ada trouble atau saya baru bisa hari ini. Jadi untuk laporan pendidikan ini saya upload terlambat. Untuk kegiatan laporan pendidikan pada bulan Juli ini sesuai dengan email yang disampaikan kepada saya akan memaparkan presentasi. Untuk pembahasan yang akan saya bahas yaitu tentang KHS semester 5, penutupan PKL, progres tugas akhir, output penelitian, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi sebagai alumni TEP, baik sebagai di bidang beasiswa maupun di luar itu. Yang pertama, kegiatan perkuliahan untuk KHS semester 5 kemarin sudah sempat di-upload oleh staf prodi dan di-share. Itu setelah dibuka oleh teman-teman, saya juga itu yang diupload baru ada 2 KHS, yaitu penyanyi Agung Nugroho dan Sekar Ayu. Dan kemarin juga setelah saya tanyakan ke staf prodi, ditunggu dulu jawabannya begitu. Terus tadi juga saya tanyakan lagi, masih ditanyakan ke akademik, belum ada jawaban. Begitu. Untuk kegiatan perkuliahan akademik selain itu sudah tidak ada karena kemarin bulan Mei juga sudah UAS. Bulan April itu sudah UAS, dan bulan bulan Mei itu sudah UAS, hanya satu mata perkuliahan saja yaitu statistika. Dan yang kedua yaitu penutupan PKL. Penutupan PKL meliputi laporan hasil PKL dan penjemputan. Untuk laporan hasil PKL sekarang sedang tahap pengerjaan, sudah sampai bab 5, namun belum lengkap untuk agenda-agenda hariannya itu belum dimasukkan secara keseluruhan dan dokumentasinya. Pada bimbingan kedua di pertengahan PKL kemarin, arahan dari Pak Arief untuk kita dari site Solo Bias, Mojokerto Jombang, dan site Madiun, STS Madiun itu dijadikan satu. Kemarin juga sudah dikumpulkan dijadikan satu, namun untuk pembahasannya di bab 3 itu belum lengkap, penjadwalan dan agenda hariannya belum selesai. Kemudian selanjutnya di penjemputan PKL. Penjemputan PKL kemarin dilakukan oleh Bapak Arief selaku dosen pembimbing PKL di MES Madiun, MES Lendreka Prima Madiun sudah dilakukan serah terima dari pihak Lendreka Prima dengan pihak PPI Madiun. Alhamdulillah kegiatan PKL ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, tidak ada masalah. Juga disampaikan terima kasih dari pihak PPI kepada pihak PT Lendreka Prima Semesta, dan juga sebaliknya melakukan terima kasih atas tempat dan pengalaman yang diberikan oleh pihak Lendreka Prima. Dan pihak Lendreka Prima juga memberikan beberapa masukan, memberikan pesan untuk kita semua agar terus mengembangkan potensi untuk mengikuti apapun alur yang diberikan oleh kampus. Kemudian juga diberikan apresiasi, terima kasih atas keikutsertaan kita dengan baik pada saat melakukan agenda di Lendreka Prima. Kemudian selanjutnya progres TA. Jadi dalam progres TA terjadi ada kendala. Untuk kendala kemarin saya sudah
karena saya baru pertama kali desain dan cetak. Cetaknya itu kan pesan juga, desainnya itu baru pertama kali untuk desain PCB. Kemarin itu sempat ada salah. Jadi di dalam PCB saya itu kan ada dua pin output untuk 5 volt. Yang pertama yang dari regulator, yang satu yang dari baterai untuk power Arduino. Nah, pada saat saya buat chopper di boardnya itu saya jadikan VCC 5 volt. Di situ tidak teliti 5 volt dari regulator dan 5 volt yang dari baterai itu jadi satu tersambung. Padahal VCC 5 volt yang dari regulator itu fungsinya untuk suplai sensor ACS 712, karena sensor ACS 712 itu patokannya dari tegangan referensi yang diberikan ke data yang ditransfer ke Arduino itu dari tegangan referensi yang diberikan oleh tegangan kerja yang dideteksi oleh sensor ACS 12 itu. Jadi sebisa mungkin harus stabil, tidak boleh naik turun agar nilai arus yang terdeteksi itu juga lebih akurat. Nah, di situ kemarin saya desain ulang dan baru pesan lagi. Untuk estimasinya mungkin untuk 5 hari ke depan sudah jadi. Insya Allah juga sudah aman. Kemudian selanjutnya untuk bimbingan kedua dan ketiga. Bimbingan kedua dilakukan minggu kemarin. Saya bimbingan itu sebelum saya coba PCB yang rusak tadi, itu sebenarnya saya sudah diberikan masukan untuk segera merangkai. Bahan dan alatnya juga sudah, komponen-komponennya sudah terkumpul. Kemudian ada kendala tadi, kemudian tadi pagi melakukan bimbingan ketiga itu karena perangkat kerasnya juga belum bisa dirangkai, lebih fokus ke penulisan. Nah, di situ di penulisan banyak ada revisi mengenai beberapa kalimat yang belum sesuai, kemudian ada penambahan beberapa, dan diagram blok alat yang belum lengkap, masih terlalu basic, dan untuk diagram alur pengerjaannya tadi lebih di situ ditekankan, ditambahkan oleh Bu Sakti. Kemudian di bulan Juni, maaf koneksi terputus. Jadi di bulan Juni ini dari TA sendiri menurut saya tidak terlalu baik progres di hardware-nya ya, terutama. Namun untuk pemrograman, untuk codingan jalannya alat itu, setelah di bulan kemarin hanya saya coba-coba satu sensor untuk aksesnya bagaimana. Di bulan ini sudah fix selesai. Kemarin juga sudah saya simulasikan dengan semua sensor-sensor, relay, terus LCD juga sudah saya program, itu sudah berjalan dan sesuai dengan harapan. Mungkin kemarin cukup banyak menyita waktu untuk kode program ini karena saya juga masih belajar, jadi step-step untuk pemrograman sintaknya masih belajar, jadi menyita banyak waktu. Kemudian dari progres tugas akhir ini,
saya sampaikan untuk metodologi penelitiannya. Mengenai metodologi penelitian dan hasil pengujian, karena tadi juga belum bisa diuji ya, jadi masih belum ada hasil pengujian. Kemudian dari metodologi penelitian ini saya sampaikan singkat untuk latar belakangnya. Itu kemarin ada kerusakan baterai di JBL, kemudian bagaimana kita identifikasi masalah karena ternyata beban dan baterai itu suplainya sama, jadi tegangannya disamakan untuk beban hanya di 25,5 volt, sedangkan baterai 24 volt itu bisa terisi penuh di 27,3 volt. Maka yang seharusnya bisa terisi penuh tidak jadi rusak. Jadi fokusnya di sini saya untuk memprioritaskan untuk tegangannya itu sama dengan yang untuk beban dan charger itu prioritasnya sama, beban itu aman, tidak terjadi over voltage, sedangkan untuk baterai juga bisa terisi penuh. Kemudian melakukan perancangan alat dan instalasi sistem. Kemudian dari alat itu saya ambil data pengujian baterai, nanti datanya yaitu pengujian, pengosongan, yaitu berupa karakteristik dari parameter baik arus, tegangan maupun state of charge yang saya tekankan di sini. Bagaimana dari dua metode open circuit voltage dan column counting. Mengapa saya menggunakan penggabungan antara metode open circuit voltage dan column counting ini? Karena di situ metode open circuit voltage sendiri itu dikenal sebagai metode yang cukup akurat untuk menentukan nilai SOC awal atau SOC akhir sebuah baterai, namun tidak akurat untuk menghitung SOC secara pengisian atau pengosongan, kurang akurat. Sedangkan metode column counting itu tidak bisa menentukan nilai SOC awal atau akhir yang harus diinputkan secara manual. Namun untuk perhitungan SOC-nya cukup akurat karena di situ menggunakan nilai arus yang masuk dan keluar sebagai muatan, sebagai interpretasi muatan atau kolom yang masuk dan keluar dari baterai. Jadi dengan penggabungan metode open circuit voltage dan metode column counting ini cukup mutakhir karena metode open circuit voltage sendiri dapat menentukan nilai awal, kemudian di situ dilanjutkan oleh metode column counting yang menghitung berkala sampai selesainya pengisian atau pengosongan. Untuk progres TA mungkin sampai situ saja. Selanjutnya mengenai output penelitian, kemarin sudah saya tanyakan ke Pak Agustinus, langsung dijawab, dan output dari penelitian tingkat 3 itu nanti berupa jurnal perkeretapian dengan template dari kampus yang jurnalnya PPI. Kemarin juga sudah saya cicil beberapa di tinjauan pustaka latar belakang abstrak itu. Kemudian yang selanjutnya rencana pasca studi, yang jelas dari saya sendiri nanti insya Allah bekerja untuk informasi rekrutmen juga. Kemarin infonya tanggal 18 Juli itu dilakukan rekrutmen dari KAI internal. Selain itu nanti insya Allah saya juga akan melanjutkan studi kesarjana, itu nanti kaitannya juga dengan biaya, jadi bagaimana rezeki yang diberi saja. Insya Allah saya akan masih ada niat untuk melanjutkan studi kesarjana. Kemudian yang terakhir yaitu rencana kontribusi.
Mengenai kegiatan alumni TEP sendiri, selain dari kegiatan beasiswa tahunan ini, baik rekrutmen dan juga seperti memaintain taruna yang menerima beasiswa ini, selain itu saya belum terlalu tahu bagaimana mungkin sharing section itu jika jika dibutuhkan selama saya bisa dan dibutuhkan, insya Allah saya akan bisa eh, mengemban bagaimana yang diamanahkan oleh alumni TEP pada saya. Jadi untuk selain kegiatan beasiswa itu, kemudian sebagai pengurus kegiatan beasiswa nanti bagaimana ditempatkan di bagian apa sebagai pengurus kegiatan beasiswa saya bersedia. Untuk kegiatan rekrutmen beasiswa juga saya bersedia. Untuk kemarin yang eh, eh, calon penerima akhir kemarin juga saya beri masukan, dan yang penerima terakhir Taruna Irfan itu kemarin juga tanya-tanya bagaimana metode penyampaian laporan pendidikan dan lain-lain. Mungkin untuk laporan pendidikan pada bulan Juni ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.